Posyandu fungsinya dari kami ya, dari bidang kesehatan itu amat sangat berarti ya, dan penting harus ada. Ada warga sakit, didatangi itu sama kader. Disiapkan sampai ke rumah sakit Tandu, itu jam 11 malam, Bu. Udah didatengin luar biasa. Iya. Emang ada anggarannya, Bu, untuk gitu-gitu ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi lillahi ta'ala. Ya Allah. Assalamualaikum. Nanti itunya setelah ini iseng-iseng dulu. Saya lagi sibuk ini, vitamin A. Mantap, luar biasa, BRW. Ayo silakan. Wah, ini aktivitas di Posyandu. Kemarin Januari nggak ini ya? Iya. Oh, hai kamu. Nenek. Apa ini ya? Labubu ya? Labubunya di atas. Labubunya tuh. Labubunya nih. Sama ya. Saya boleh daftar nggak? Boleh. Oh ini RT 5 juga ya? Oh, ada betul. Timbang dulu. Oh, timbang dulu. Saya udah daftar ya, tinggal timbang. Bapak namanya, KTP-nya. Bun RT 5 Pak RT. Habis kali baterai. Iya, mau. Siap, siap. Jadi alurnya itu ke sini daftar ya, daftar, timbang. Oke. Jangan lupa PT. Sama ini lah, sama. Nah, 59,5. Itu kurangin apa PT bulannya? 59,5. Berat badan berapa tadi? Tapi mau minimalis. Cek darah. Cek apa? Tensi. Tensi darah. Baik. Iya, ini biar ini layanan luar biasa harus dimanfaatkan. Iya saya. Iya. Nenek-nenek lagi yang. Iya. Kapan lagi lihat nenek-nenek? 120 per 125 per 81. Wah, ideal betul ya. Mangga Bu Maria. Bu Nani, saya sudah timbang, sudah daftar, tinggal ke sini nih. Saya mau cek yang ada, cek apa? Semua Pak RT? Ada tes apa aja, Bu? Gula, kolesterol, sama asam urat. Gula, kolesterol, asam urat. Iya. Siap semuanya. Iya. Tangan kiri Pak. Tangan kiri. Ya, ini tarik nafas. Asam urat dulu ya Pak ya. Asam urat. Banyak. Pencet Pak. Oke. Supriyadi. Saya. Ya.
Gula aman 115. Aman. Kolesterolnya yang 201. Batas atasnya berapa ya? 200. Oh, 200. Selisih 1 ya. Banyakan makan kepala sapi. Asam urat aman. Alhamdulillah. Keluarganya Brodian aman. Banget. Ini 3 tes kesehatan tuh ada biaya berapa? 35.000. 35.000. Iya, kita cuman Murah banget. kita cuman buat ganti stik, Pak. Stik ini satunya 9.000. Ya, kita nggak mungkin 9.000, 10.000 lah ya. Kalau ini 19.000 kolesterol. Kita taruh 20. Nah, ini juga sama 5.000. Cuma karena kita kan ada subsidi dari ini itu 35 jadinya. Jadi untuk 3 tes kolesterol, gula darah dan asam urat hanya 35.000. Loh warga, 35.000. Kapan lagi kita bisa tes kesehatan gula darah, kolesterol, asam urat hanya 35.000? Wah murah banget. 35.000. Saya bayar kemana deh? Saya boleh tambahin nggak, Pak? Boleh. Kalau untuk warga yang memang benar-benar layak dan dia sudah diakui warga tidak mampu, kami free, Pak. Oh, tuh terlebih bagi warga yang Tidak mampu Tidak dan benar-benar mampu. layak mendapatkan gratis ini. itu gratis, bro. Itu Untuk dimanfaatkan anggrek, betul. yuk silakan. Di Posyandu Anggrek, Anggrek. RW 04. Layanannya luar biasa nih. Asik. Ini Berkah buat partai kita. Kas. Bangga. Amin. Itu wah luar biasa banget layanan. Lancar terus rezekinya Pak RT. Amin, Selalu amin. dukung warga. Berkah untuk kader Amin, amin, Posyandu. amin. Saya warga sekalian, saat ini saya sudah bersama Ibu Ketua Posyandu Anggrek, Ibu RW Bu Yuli, didampingi Ibu Beben. Ini bendahara ya Bu? Bendahara Posyandu ya. Assalamualaikum, apa kabar Bu Ketua? Sehat selalu. Bu, saya tanya dong, personil atau struktur Posyandu Anggrek dari Ibu Ketua terus ke bawah itu ada apa ya itu? Ibu Ketua, Sekretaris, bendahara, anggota. anggota. Nah, anggota sendiri itu ada berapa dan dari mana saja? 20, Ada 20 ya? kader, masing-masing RT mempunyai kader. Perwakilan dari masing-masing RT, dari RT 1 sampai RT 6 di RW 04 gitu ya. Jadi semua terwakili Iya, dari RT itu ya. setiap RT mau ada kader. Iya. Ini layanan Posyandu ini hari apa tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan, hari apa aja mungkin silakan. 1 bulan sekali. Oh, 1 bulan sekali. Ya, setiap hari Kamis di minggu pertama penimbangan itu. Penimbangan Posyandu. Setiap bulannya itu 1 kali di minggu pertama Di minggu pertama di hari Kamis. dan hari Kamis. Saat Hari ini apakah hanya pelayanan rutin saja atau ada pelayanan khususnya khusus hari ini? Karena tadi ada vitamin A ya, Pak? vitamin A, Kalau kita tiap bulan Februari dan Agustus itu memang ada vitamin A. Ya, vitamin A itu hanya ada di Posyandu, jadi tidak ada di rumah sakit besar pun tidak ada. Hanya kalau yang paham sekali itu orang pasti ke Posyandu pada saat pemberian vitamin A. Layanannya apa saja sih yang diberikan buat masyarakat di Posyandu? Kalau di Posyandu itu sebenarnya banyak sih layanan. Kalau terutama penimbangan balita ya, bayi dan balita diadakan sebulan sekali. Nah, terus juga ada pelayanan posmindu. Posmindu itu seperti cek gula darah, cek kesehatan untuk para lansia gitu. Insya Allah untuk depannya sih katanya ada Pink Air, apa itu? jadi untuk remaja, nanti ada posyandu untuk khusus remaja juga. Oh, itu remaja. Nah, tapi kita belum berjalan. Mudah-mudahan ke depannya kita akan laksanakan. Amin. Jadi untuk posyandu ini segala usia dari 0 sampai
usia lanjut. Semua usia nanti ada kegiatan di posyandu. Seperti screening kesehatan nanti akan dilaksanakan. Musling ya. Jadi tidak sebatas balita dan lansia, Ya. tapi juga remaja, bapak-bapak, Iya. tua muda, Pralansia. Pralansia ya istilahnya ya. Pralansia. Istilahnya apa tuh Bu? Dari balita, terus Balita, remaja, pralansia, dan pralansia, lansia. lansia. Berarti seluruh semua segmen ya bisa Iya. dilayani. Kan ya. kalau remaja itu untuk waktunya susah karena mereka ada yang sekolah, ada yang masih kerja. Makanya kita mau cari waktu yang tepat pada saat mungkin mereka libur. Jadi apa di hari Sabtu atau hari Minggu nanti pelaksanaan seperti itu. Jadi kita tidak gabung dengan penimbangan balita. Iya betul. Saya ingin gini Bu, terutama di atas saya sangat merasakan betul kehadiran, tapi saya nggak tahu posyandu atau bukan. Jadi ada warga sakit didatangi itu sama kader, Iya. disiapkan sampai ke rumah sakit, tandu, tenda segala macam. Itu fasilitas posyandu juga. Ya, itu merupakan program Oh. RW Siaga. Oh RW Siaga. RW Siaga. RW Siaga dari posyandu juga. Dari posyandu. Oh, Alhamdulillah. Karena dia berkolaborasi dengan posyandu. Dan itu 24 jam warga sekalian. Jadi kader-kader ini, tapi sebutannya kader ya Bu. Emang Iya. nggak ada yang lain. Kader itu kalau pikiran saya kan yang dari kecil nanti lama-lama jadi nggak kader lagi. Kaderisasi bukan itu ya. Iya. Emang namanya kader Iya, ya. kader posyandu. Tapi kayaknya udah nggak muda-muda lagi. Iya. Nggak terlalu muda lah gitu. Iya. Tapi kader emang namanya. Kader, ya. Kader ya. Iya kemarin tuh di tempat saya ada yang sakit. Itu jam 11 malam Bu. Udah didatengin luar biasa. Iya. Emang ada anggarannya Bu untuk gitu-gitu ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kita lillahi ta'ala. Ya Allah. Mudah-mudahan nanti Allah yang memberi Jadi ganjaran. betul. Ini warga sekalian pasti udah pernah ngerasakan nih manfaat atau mungkin layanan yang diberikan kader-kader posyandu ya. Iya. Hampir bisa dikatakan 24 jam. Tadi jelas-jelas saya tanyakan apa ada anggarannya. Katanya enggak. Ini bayaran bulanannya pasti gede nih. Bu. Gede 1 juta. Iya, saya rasa sih ya ini calon-calon surga insya Allah ya. Ini beliau-beliau itu tidak mengenal lelah, bisa dikatakan 24 jam melayani warga Kukusan khususnya ya. Baik di malam hari. Maaf, kita memang pada saat kita mau jadi kader, kita sudah berkomitmen bahwa kader itu adalah pekerjaan sosial gitu. Jadi kita memang dari niatnya kita dari hati, Sudah berikrar, udah, kita sudah tahu kalau kader itu sosial, ya udah kita jalani aja. Gitu. Emang itu pilihan hidup ya. Iya. Ya. Emang kader ini udah sadar betul bahwa ingin membaktikan, mengabdikan dirinya pada masyarakat. Ya jazakumullah khairan katsir. Semoga ibu-ibu kader diberikan satu kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan ya yang lainnya yang baik-baik buat ibu-ibu kader ini. Amin. Ibu mungkin ada pesan atau harapan yang bisa disampaikan ke siapapun? Silakan. Ya, saya cuma berharap kepada warga RW 04 khususnya ya, kita kan punya posyandu nih, jadi setiap ada kegiatan penimbangan balita, terus posbindu, ya kami mohonlah untuk datang yang punya balita, yang punya bayi untuk datang memeriksakan, menimbang, terus kita bisa selalu mengontrol, jadi kita bisa mengontrol tumbuh kembang anak-anak kita. Untuk para lansia juga untuk datang memeriksakan kesehatannya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Karena sakit itu mahal. Baik, terima kasih Bu Ketua, Bu Beben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, warga sekalian, saya saat ini sudah bersama Ibu Dr. Ria. Ria ini Kepala Puskesmas Tanah Baru ya Bu. Assalamualaikum Bu, apa kabar Bu?
Alhamdulillah baik. Boleh bisa diperkenalkan jajaran yang hadir hari ini? Oh iya baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ria dari Puskesmas Tanah Baru. Saya bersama dengan Indi. Indi ini adalah sebagai koordinator pelayanan bayi dan balita di Puskesmas Tanah Baru. Dan ada Bidan Kistia, dia juga koordinator jejaring. Jejaring itu yang membawahi vaskes atau klinik ya, klinik, praktek bidan mandiri, rumah sakit, dan termasuk keberadaan posyandu itu sebenarnya juga sebagai jejaringnya puskesmas. Oh, posyandu itu jejaringnya puskesmas. Iya, betul. Oke, mungkin pertanyaan awal gini Bu Dokter Ria. Bu Dokter Ria kan Kepala Puskesmas Tanah Baru. Iya, betul. Saat ini berada di Posyandu Anggrek RW 4 Kelurahan Tugusan. Ini nyasar atau gimana? Jadi nggak nyasar Pak. Si puskesmas itu kalau berdasarkan Permenkesnya dia membawahi kecamatan. Kalau di Permenkesnya ya. Nah, di membawahi sebuah kecamatan. Nah, nanti kalau di kelurahan itu adanya adalah pustu atau puskesmas pembantu. Tapi karena Depok udah lebih ke arah kota dan pembangunannya juga lebih maju ya, jadi ada beberapa kelurahan yang bukan pustu lagi, tapi sudah puskesmas. Nah, memang untuk Puskesmas Tanah Baru lokasinya memang di Kelurahan Tanah Baru, tapi wilayah kerja yang membawahinya itu 2 kelurahan, Kelurahan Tanah Baru dan Kelurahan Kukusan. Oh, berarti memang bukan nyasar ya? Iya. Kukusan ini emang di bawah area kerjanya Puskesmas Tanah Baru betul, ya? wilayah kerja. Oke, baik. Bu Ria, izin posyandu ini kalau dilihat dari fungsinya apa ya Bu? Kalau posyandu fungsinya dari kami ya, dari bidang kesehatan itu amat sangat berarti ya, dan penting harus ada karena bersinggungan langsung dengan masyarakat juga. Betul, karena posyandu itu kan yang sebagai suatu lembaga, seperti lembaga ya, lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi memang oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat seperti itu. Jadi dan banyaknya program-program atau kegiatan puskesmas itu kan lebih kepada masyarakat ya. Nah, dengan adanya posyandu, dengan adanya kader-kader kesehatan, itu mendekatkan aksesnya kepada warga seperti itu. Kalau di mata puskesmas, posyandu itu berarti sangat vital ya? Iya, mitra kita sekali, mitra kita sekali. Mitra banget ya. Iya. Nah, kalau peran puskesmas dalam hal ini posyandu apa tuh? Peran puskesmas dalam posyandu? Peran puskesmas sebagai kepada posyandu ya. Pertama sih sebagai pembina ya. Sebagai pembina, terus juga kita ya seperti ini, ketika ada pelayanan posyandu kita hadir untuk sebagai nakesnya. Mana tahu ada kondisi-kondisi warga saat ke posyandu butuh konseling atau butuh penanganan nakes, seperti tadi ya ada imunisasi kan harus sama bidan, jadi kita memberikan imunisasi di posyandu gitu. Dan kedepannya juga posyandu itu tidak hanya untuk bayi, lansia, sama bayi ibu hamil, tapi lebih ke siklus hidup. Jadi semua usia sebenarnya harus bisa ke posyandu. Jadi namanya sekarang posyandu siklus hidup. Siklus hidup ya, Ya. semua fase hidup mungkin ya. Iya. Sekarang tuh lebih yang banyak tuh kayak lansia dan balita, masih Ya. status itu kayaknya. Ya, betul. Remaja belum Bu Ben ya? Belum. Ini mungkin tantangan ke depan ya. Ya, tantangan kita, tantangannya Bu Kader, tantangannya Pak RT Siap, untuk siap. menggerakkan, Untuk mensosialisasikan. ya, memobilisasi mereka untuk ke posyandu, karena mungkin belum tahu ngapain sih ke posyandu ya, gitu, ngantri gini ya gitu. Sebenarnya kan banyak manfaatnya ya, dengan apalagi sekarang dengan gembar-gembornya pemerintah terkait screening kesehatan. Pentingnya screening kan mulai dari 0 sampai lansia. Nah, itu sebenarnya dengan di posyandu itu kita bisa melakukan screening kalau mereka datang ke posyandu seperti itu. Berarti dari puskesmas itu setiap ada
posyandu yang memberikan layanan seperti saat ini hari ini berarti melakukan pendampingan terus ya di RW 4 atau mungkin di RW lain Iya, juga seluruh betul. Tanah Baru dan Kukusan. Iya. Berarti keliling terus ya tiap hari ya? Iya, seperti itu. Makanya saya berharap kan kalau posyandu kader tuh kan di bawahnya Pak Lurah ya, di bawah Pokjanal Kelurahan. Jadi saya sih berharap karena Tanah Baru itu membawahi 2 kelurahan, saya berharap sih sehari posyandu jangan sampai lebih dari 3. Oh, iya, iya. Lebih dari 2 aja sudah cukup lumayan membagi orang gitu. Karena petugas puskesmas kan harus pelayanan di puskesmas, terus nanti di Tanah Baru dia juga kadang dia lebih RW-nya 14 ya. Kadang sehari 2, terus sama sini jadi sehari 3. Kadang-kadang ada yang geser jadi sehari 4. Nah itu lu bingung juga kadang-kadang mappingnya ya. Sejauh ini paling banyak berapa sehari? 4 sih. 4 paling banyak ya? Ya, Iya, 4. kami juga berharap sih toh. Ya. Jadi di posyandu ini di kelurahan, khususnya kelurahan khusus Kukusan ini punya puskesmas sendiri. Ya. Jadi kita juga kalau misalkan mengadakan pelatihan atau lokmin nggak jauh. Nah terus nanti untuk pelayanan juga kayak lansia ini kan kayak sekarang nih transportasi ke sana menuju puskesmas sana kan agak sulit. Akses ya. Ya aksesnya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kami berharap dari kader-kader posyandu RW 4 Kelurahan Kukusan untuk pemerintah nih khususnya Kota Depok semoga cepat-cepat membangun puskesmas Oh, iya. besar. Ini apa curhatan langsung dari kader posyandu dia. Mudah-mudahan Kelurahan Kukusan ada puskesmas lagi gitu ya. Amin. Sebenarnya sih kalau puskesmas itu kan kadang suka ada apa ya? Jumlah warganya ada syarat-syaratnya lah, ada minimal berapa. Terus nah kalau menurut saya karena programnya pemerintah nih sekarang 1 kelurahan 1 pustu, sebenarnya kalau emang mau nih warga Kukusan ya menentukan nih 1 tempat aja sebagai pustu, yaitu mungkin bisa. Pustu itu kan nggak perlu peralatan lengkap kayak puskesmas tuh, nanti kita menyiapkan tenaganya tapi perlu bantuan kader. Kalau dalam prinsipnya kayak gitu, jadi bukanya dibantu oleh kader juga, nanti ada petugas puskesmas juga. Oh berarti bisa. Gitu. Dulu juga kita sudah berjalan. Sempet ya. Sempat berjalan di posyandu sini, cuma nggak sempat karena katanya kekurangan medis. Yang mudah-mudahan untuk depannya kita bisa ngadain lagi walaupun misalkan sementara pemerintah belum bisa membangun. Iya betul. Boleh digalakkan lagi tuh khususnya Iya. kalau muda terutama lansia nih. Iya, paling nggak yang kayak kontrol itu tadi ya, hipertensi, nggak ke puskesmas karena nggak ada yang nganter. Iya. Pustu itu apa ya? Pustu itu? Puskesmas pembantu. Oh puskesmas pembantu. Berarti kepanjangan tangan puskesmas pusat Iya, gitu. betul. Jadi dia kayak lebih sederhana lah ketika butuh yang lebih kompleks lagi, baru dia ke Kalau puskesmas. misalnya puskesmas kan buka setiap hari. Kalau pustu biasanya Seminggu berapa kali. Sekarang sih kita juga ada pusling, cuman memang kalau pusling nggak bisa tiap hari ya, jadi hanya bisa 1 pekan sekali. Nah memang bergilir untuk pekan depan kita di RW 1. Nah itu pusling juga itu izin? puskesmas keliling. Jadi dia lebih mobile ya. Terus ada ya pertama sih tujuannya untuk meningkatkan screening masyarakat tadi itu tuh yang usia 0 sampai lansia. Jadi masyarakat boleh datang, dilakukan pemeriksaan screening sesuai usianya. Terus kalau dia punya keluhan, misalkan minum obat hipertensi tapi nggak terkontrol, nah kita juga menyediakan dokter, jadi bisa konseling dan bisa juga dapat obat kayak gitu. Terus ya cuman karena masih terbatas tenaga, makanya tidak bisa setiap pekan di Kukusan. Jadi pekan ini di Kukusan, pekan depan di Tanah Baru, pekan ini di Kukusan. Jadi karena punya 2 wilayah kerja ya, jadinya Bagi-bagi tugas ya. Betul. Kasih dokter. Kalau yang tupoksi puskesmas sendiri, saya baca beberapa nih Bu ya. Ada pelayanan promosi kesehatan, tapi yang menarik untuk saya tuh pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, itu salah satunya Bu. Itu fungsi atau Bu? Iya. Fungsinya. Di sini kan ada penyakit apa saja tuh yang disasar? Hampir semua penyakit menular dan tidak menular, betul.
Jadi kalau tidak menular ya diabetes, hipertensi, stroke kayak gitu, jantung, kanker ya. Kalau yang menular ya mulai dari ini imunisasi PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Terus HIV, TBC. Oh, TBC, HIV juga ya. Iya. Kusta, filariasis, semua penyakit. Jadi yang paling mengerikan tuh apa di penyakit itu? Mungkin TBC, HIV yang mengerikan. Yang juga. paling mengerikan sih TBC. TBC. Karena kalau TBC nggak kelihatan ya, Pak, dan dia paling gampang kita ngobrol nih, kita nggak tahu, misalkan dia bisa menularkan. Mengerikannya karena proses penularannya sangat mudah ya. Iya, sangat mudah dan mematikan. dan tidak bisa mencirikan kalau dia, karena kan sekarang TBC nggak harus batuk lama, belum maksudnya dia tidak perlu sampai batuk lama, tapi ternyata pas dicek TBC-nya positif, ada juga yang seperti itu soalnya seperti itu. Dan Indonesia itu salah satu tertinggi juga ya. Iya. Indonesia tertinggi juga dibanding negara lain. Iya, betul. Nah, kalau posisi Kukusan atau Depok dalam hal ini bagaimana, Bu? Cukup banyak. Cukup banyak ya? Ya cukup. Dibandingkan kota lain ya? Kalau saya harus buka itu dulu. Iya. Harus buka data dulu, takut salah bicara ya. Tapi memang cukup ada lah. Cukup ada ya? Karena banyak juga kalau TBC itu kadang masih stigmanya masih kurang bagus. Maksudnya orang kayak lebih nutupin tuh banyak. Dan nggak hanya kelas ke bawah aja. Banyak juga yang pekerja atau pendidikannya tinggi ya kena TBC juga ada. Bahkan yang kayak gitu suka nutup juga ada. Gitu. Jadi Susahnya TBC. kayak aib ya mereka jadi menutup diri ya. Kalau HIV gimana, Bu? Kalau HIV ya itu juga cukup lumayan ya. Mengerikan atau biasa saja? Saya pengen lebih ke pengen melihat tren minimal di Depok atau Kukusannya. Apakah emang sudah ada dan mengerikan sejauh mana mengerikannya? Barangkali ada data. HIV itu rada mengerikan juga sih. Kalau kita lihat ya, Trennya meningkat kah? Trennya meningkat, terutama di pasangan laki suka LSL, laki suka sama lelaki, LGBT, dan itu sekarang jangan kaget kalau masih usia SMP, SMA itu sudah banyak case-nya. Dan terutama gitu ya? Karena Kukusan banyak kos-kosan, nah itu bisa sebagai sebagai lokus-lokus seperti itu, kayak apartemen kita kan nggak tahu ya. Kadang-kadang apakah dia ada proses, ada hal seperti itu, misalkan penyewaan kamar yang jam-jaman itu kan nggak mungkin mahasiswa, nggak mungkin orang kantor ya. Nah itu bisa terjadi lokus penyebaran HIV, kos-kosan, apakah ada yang campur, apa yang itu seperti itu. Terus kalau kayak panti pijat, saya kurang paham kalau di daerah sini, tapi waktu itu sempat ke daerah Bungur ya, apa sih? Daerah ya itulah. Tapi memang serada sulit untuk ngecek yang seperti itu, karena ketika kita datang orangnya nggak ada, jadi yang dicek nggak ada, kayak gitu. Kucing-kucingan ya kan. Itu kos-kosan tuh dulu kan pengelolanya memisahkan nih khusus pria, khusus wanita. Itu kan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan mungkin ya. Malah sekarang yang khusus pria itu ngeri juga. Sekarang juga banyak yang khusus pria ternyata begitu, LSL. Nah itu saya juga apalagi kalau lihat UI ya. Itu kan di Kukusannya kan banyak maksudnya banget. Kayak saya takut salah karena ada kayak semacam komunitas. Ya komunitasnya. Jadi kayak karena mereka merasa itu hak ya. Ya karena ini saya memang seperti ini gitu. Jadi kayak lebih dinormalisasi. Nah itu sebenarnya sih hal-hal yang perlu diitukan gitu. Jadi sudah terdeteksi atau mungkin sudah bisa dipastikan ada ya itu ya? Sudah, itu dia kayak udah mengumumkan dirinya sendiri kelompok itu gitu. Udah ada di sini ya. Nah mungkin perhatian pemerintah Kukusan minimal ngeri untuk penularan kemungkinan besar itu, dan paling banyak LSL sih, dia laki suka lelaki. Lelaki suka lelaki. Iya. Ya mudah-mudahan buat perhatian kita semua ya. Iya, baik.
Bu Ria, terima kasih banyak. Mungkin dari Ibu ada yang disampaikan, mungkin himbauan atau saran atau apapun ke warga yang nanti silakan. Ya, saya berharap Ibu-Ibu Kader ini tetap semangat, Oh ya. didukung oleh Pak RT dan Amin, amin, Pak RW-nya nih untuk kegiatan Posyandu, karena memang tidak mudah ya menggerakkan masyarakat untuk mulai sadar akan kesehatan, nggak harus nunggu sakit baru ngeh dia harus kontak dengan akses kesehatan. Jadi sekarang mulai lakukan screening kesehatan dengan datang ke Posyandu atau ke puskesmas atau ke puskesmas keliling. Semua akses-akses itu dimanfaatkan dengan baik, itu sih satu. Terus jangan lupa bulan Februari, bulan apa? Dai? Bulan vitamin A. Oh, Februari bulan vitamin A. Bulan penimbangan Termasuk bayi yang dan tadi balita. dilakukan Posyandu Iya. kita ya. Itu manfaatnya banyak. Vitamin A nggak dijual bebas, hanya ada di bulan Februari dan Agustus gitu. Dan untuk usia 6 sampai 5 tahun seperti itu. Dan hanya ada di Posyandu, nggak ada tuh ke rumah sakit minta vitamin A, dan gratis, tapi manfaatnya itu besar. Eksklusif ya di Posyandu ya. Iya, betul. Jadi warga yang belum mendapatkan, kontak Ibu-Ibu Kader yang cantik. Siap. Kader Posyandu. Sama Anggrek. jangan lupa bawa bayinya ke Posyandu secara rutin, karena penimbangan evaluasi ya, monitoring penimbangan bayi dan balita itu sesuatu hal yang sangat penting juga. Jadi jangan nganggep ngapain sih balita ditimbangin terus, ntar anak saya nggak naik berat badan. Nggak apa-apa nggak naik dalam bulan itu, tapi kan terevaluasi dan terkontrol. Jangan sampai nanti pas turunnya udah banyak, naiknya lagi tuh susah. Seperti itu. Nah, itu untuk mencegah stunting kayak gitu, mengintervensi kasus-kasus seperti itu. Itu aja sih Pak. Baik, Ibu Dokter Ria, terima kasih Iya. banyak. Mungkin saya juga mewakili warga saya minimal. Terima kasih atas pendampingannya selama ini. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat dan jajaran nih. Amin, Terus amin. bisa memberikan pelayanan dan pendampingan kepada kami. Terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT, aku sudah like dan subscribe ya.